Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Himatul Alia dari ES6 NIM E2018-2290. Saya di sini akan menanggapi mengenai perekonomian tertutup tanpa adanya kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup di sini atau bisa disebut juga dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian tanpa mengandalkan adanya ekspor dan impor, di mana perekonomian tertutup ini tidak adanya peraturan atau kebijakan pemerintah, baik itu berupa subsidi maupun kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dilakukan oleh rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Selain dari pengertian, perekonomian tertutup ini mempunyai ciri-ciri, yaitu sektor-sektor dalam perekonomian tertutup ini hanya menggunakan faktor-faktor produksinya yang dimiliki oleh rumah tangganya sendiri. Dan sebagian besar pendapatan rumah tangga ini akan digunakan untuk konsumsi, yaitu dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Keseimbangan ekonomi dua sektor, di mana dilambangkan dengan huruf Y sama dengan C plus I, di mana Y ini diartikan sebagai pendapatan dan C diartikan sebagai konsumsi dan I diartikan sebagai investasi. Di sini diartikan bahwa rumah tangga konsumen di sini adalah konsumsi dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, dan kelebihannya akan diinvestasikan ke rumah tangga produsen kembali. Dan rumah tangga produsen di sini yaitu konsumsi untuk faktor-faktor produksi yang bisa berupa tanah, modal, dan tenaga kerja. Dan kelebihannya juga akan diinvestasikan kembali. Selanjutnya, perekonomian tertutup ini juga mempunyai fungsi konsumsi dan tabungan dalam konvensional dan dalam Islam dan dalam pandangan Islam. Yang pertama, dalam pandangan konvensional yaitu konsumen diasumsikan untuk selalu memperoleh kepuasan nilai guna barang dan jasa. Sedangkan dalam Islam, menurut Fahim Han ini konsumsi ada dua. Yang pertama, konsumsi untuk diri kita sendiri, yaitu yang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, atau yang lainnya. Dan yang kedua, konsumsi untuk menuju ke keridhaan Allah, yaitu dengan memberikan zakat, memberikan sedekah, memberikan santunan, atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi investasi, pendekatan konvensional dan Islam, di mana fungsi investasi dalam konvensional ini menggunakan sistem bunga, dan dalam Islam fungsi investasi ini menggunakan sistem bagi hasil dan berakad mudharabah, di mana jika bunga itu tinggi maka orang tersebut akan berinvestasi, dan jika bunga itu rendah maka produsen akan meminjam untuk pengembangan sektor skill. Sekian dari video saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.